Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami. Saya Sebenarnya Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, hari ini TNI memperingati hari ulang tahun yang ke-79. Dan hari ulang tahun kali ini digelar secara besar-besaran. Ini mengerahkan sampai 100.000 personil dan menggelar berbagai alutsista. Tentu penting kita mencermati bagaimana kekuatan personil dan alutsista kita dan terutama kesiapan mereka di tengah meningkatnya ketegangan dunia ini, terutama kalau di Timur Tengah ini dipicu oleh invasi Israel terhadap negara-negara tetangganya. Dan bukan tidak mungkin kalau ini eskalasinya meningkat bisa menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. Benar sekali bahwa transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo juga dibayang-bayangi oleh soal ketegangan militer global karena eskalasi di Timur Tengah, konflik Israel-Palestina kelihatannya akan berlanjut dan dunia siap-siap untuk mulai menghitung kapasitas masing-masing negara untuk menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan konflik itu. Dan Indonesia tentu berupaya untuk jadi juru damai. Kan Indonesia tidak dirancang untuk ikut di dalam pemblocking militer karena sifat dari perang yang eskalasinya makin menjadi di Palestina itu adalah menggelar kekuatan semaksimal mungkin. Dan itu prinsip yang seringkali kita pahami sebagai dasar dari upaya untuk mempertahankan kedaulatan. Civis pacem parabellum. Bila Anda ingin pacem, ingin damai, bersiaplah untuk bellum, bersiaplah untuk perang. Itu prinsip yang menuntun dunia dengan perspektif bahwa hanya dengan menumpuk kekuatan maka perdamaian itu bisa dihasilkan. Atau yang juga kalau di dalam perang nuklir itu selalu dianggap bahwa kemampuan kita untuk mengancam itu menimbulkan kemampuan sebaliknya dari negara tetangga, dan justru dalam ketegangan ancam-mengancam itu terjadi perdamaian. Tetapi Indonesia punya perspektif lain tentang perang. Indonesia tumbuh di dalam upaya untuk ikut mendamaikan dunia, ikut menyelenggarakan perdamaian dunia. Karena itu perintah konstitusi. Tetapi perintah normatif itu dalam keadaan sekarang itu bisa berupa ilusi aja, karena toh kekuatan-kekuatan militer raksasa akan menyeret kita untuk menentukan mau proksi apa di dalam soal-soal ketegangan di Asia Pasifik, di Indo-Pasifik atau di Timur Tengah misalnya. Nah, ini akan terbaca di dalam postur militer kita. Tetapi kemampuan kita untuk menjadikan diri atau mengajukan diri sebagai pemimpin perdamaian juga diperlukan, karena hanya dengan mengekspor demokrasi, mengekspor sebut aja ide-ide tentang ketahanan masyarakat sipil, dimungkinkan kita untuk diajak di dalam proses-proses negosiasi perdamaian. Jadi intinya kita ingin ada kekuatan masyarakat sipil. Di belakang kita berdiri TNI kita yang hari ini berulang tahun. Nah, dunia tentu akan lihat bagaimana Indonesia bisa mengambil posisi kendati kekuatan militer kita itu tak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh Amerika, China, atau Rusia misalnya. Nah, ide ini yang memungkinkan kita mengerti bahwa sikap kita terhadap dunia ada upaya untuk menahan laju industri senjata, upaya untuk masuk di dalam berbagai macam negosiasi global supaya ada realignment di dalam era ini. Realignment artinya disusun ulang peta kekuatan dunia berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu posisi Indonesia ada di situ. Gelar pasukan pada hari ulang tahun TNI ini dilakukan menjelang pergantian kekuasaan dari figur sipil seperti seorang Jokowi kepada figur dengan latar belakang militer, yakni Jenderal Prabowo. Tapi banyak pengamat justru menilai di era Jokowi yang sipil itulah campur tangannya terhadap TNI bahkan Polri itu terlampau dalam sehingga mengganggu merit system, dan itu berdampak pada profesionalisme TNI maupun Polri. Tentu militer yang profesional
disusun atau diorganisir berdasarkan prinsip-prinsip keahlian, prinsip-prinsip kemampuan teknis, dan prinsip-prinsip berpikir strategis. Jadi kalau rotasi atau mutasi petinggi-petinggi militer maupun Polri itu didasarkan pada like and dislike secara personal, apalagi oleh presiden, tentu membatalkan yang kita sebut sebagai profesionalisme. Kan kemampuan kita dilatih dari awal untuk percaya bahwa tentara punya sistem rekrutmen, tentara punya sistem rotasi sendiri, demikian juga Polri. Nah, kemungkinan itu yang mulai orang ragukan, apakah betul rotasi selama ini atau mutasi yang bahkan baru-baru ini dilakukan oleh Pak Jokowi itu dasarnya adalah prinsip profesionalisme atau prinsip-prinsip yang mungkin kita duga sebagai favoritisme, kan itu intinya kan. Nah, sebetulnya kalau kita pakai prinsip profesionalisme, nah biarkan Pak Prabowo menyusun kembali postur organisasi TNI, termasuk di dalamnya penempatan personil, demikian juga Polri itu. Jadi andalkan aja bahwa Pak Prabowo justru lebih paham tentang peta dunia di dalam ketegangan hari-hari ini dibandingin Pak Jokowi. Percayakan juga bahwa Pak Prabowo punya kemampuan untuk mengatur secara organisatoris mana personil-personil yang punya kapasitas dan sesuai dengan fungsinya. Kan itu sebetulnya yang kita inginkan dari upaya penataan kembali langkah-langkah strategis kita menghadapi dunia yang berubah tuh. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh presiden yang sekarang baru terpilih tuh. Dan Pak Prabowo tentu datang dari tradisi profesionalisme itu, bukan dari tradisi untuk menempatkan orang-orang sesuai dengan fungsi-fungsi yang non profesional tapi seolah-olah profesional. Jadi sekali lagi penempatan orang itu, rotasi yang dibuat oleh Pak Jokowi justru sedikit banyak mengganggu sistem yang mungkin sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo. Nah, kemampuan Pak Prabowo untuk menghasilkan kembali postur militer kita di dalam upaya memberi sinyal pada dunia bahwa Indonesia juga ada dalam kondisi army readiness, kesiagaan untuk menghadapi potensi eskalasi perang di Palestina yang mungkin berimbas di dalam banyak aspek pertahanan Indonesia. Jadi kelihatannya itu yang harus dipahami oleh publik hari ini, bahwa TNI menggelar pasukan dengan jumlah yang hampir absolut karena berkali-kali lipat dari sebelumnya, untuk menunjukkan bahwa kita punya semacam pandangan bahwa Indonesia siap di dalam upaya mempertahankan negeri ini, bahkan dengan sistem yang pernah kita punya, yaitu pertahanan semesta. Kan itu intinya kan. Tetapi sekali lagi politik itu tidak boleh ikut di dalam upaya untuk menentukan personil di dalam struktur militer maupun struktur kepolisian kita. Jadi